Kali ini, kita akan membahas tentang teori continental drift. Sebelum kita membahas teori tentang continental drift, perhatikan peta dunia di atas. Jika kita memotong gambar tiap-tiap benua pada gambar di atas, kemudian menyatukan kembali, maka apakah yang akan terjadi? Ternyata, potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Kemudian, sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut berpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Teori ini didukung dengan ditemukannya fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Nah, dari sini Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang mengarungi samudra dan Afrika menuju Amerika Selatan. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Dan ternyata, tidak hanya fosil Mesosaurus yang mendukung teori ini, tetapi juga ada fosil-fosil lainnya seperti fosil Tyrannosaurus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Fosil tumbuhan Glossopteris, yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Selain fosil-fosil, ternyata kesatuan suatu wilayah juga memperlihatkan teori ini, misalnya struktur bebatuan. Penggunaan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan bebatuan di Greenland dan Eropa Barat. Kemudian, struktur bebatuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur bebatuan ini juga salah satu fakta yang mendukung bahwa benua pernah menyatu. Oleh karena itulah, teori pergerakan benua Wegener ini ditolak oleh para ahli pada waktu itu. Kali ini, kita akan membahas Ring of Fire. Kalian tahu apa itu Ring of Fire? Kalau belum, mari simak videonya sampai selesai. Mengapa itu bisa terjadi? Permukaan bumi terbentuk dari rangkaian-rangkaian lempeng tektonik dengan tebal sekitar 80 km. Lempeng tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan 5 hingga 10 cm per tahun, atau setara dengan pertumbuhan kuku manusia. Lempeng yang bergerak dan saling bertuburkan pada jalur Ring of Fire akan menghasilkan banyak gunung berapi aktif dan gempa bumi. Itulah kenapa dinamakan Ring of Fire. Lalu, apa dampaknya pada Indonesia? Karena terletak zona Ring of Fire, maka bisa termasuk salah satu negara memiliki gunung api terbanyak di dunia. Get him angry and he's bound to erupt. Krakatawa! Yang pertama adalah Amerika Serikat dengan 173 gunung berapi dan 169 diantaranya adalah gunung api aktif. Yang kedua adalah Rusia dengan 169 gunung berapi. Selanjutnya, Indonesia 139 gunung berapi. Lokasi Indonesia yang berada di zona Ring of Fire pastinya memiliki keuntungan dan kerugian. Apa saja keuntungan dan kerugiannya? Mari kita simak pembahasannya. Keuntungan yang dimiliki Indonesia adalah tanah yang subur dengan banyaknya gunung berapi, lava dan abu, mekanik dari letusan terurai, dan menghasilkan
menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanah. Menghasilkan tanah yang subur yang sangat baik untuk pertanian. Adanya sumber energi panas bumi. Tingginya tingkat panas dan aktivitas perbumian di dekat gunung berapi bisa dimanfaatkan untuk energi panas bumi Indonesia. Misalnya, ditemui pada perbangkitan tenaga panas bumi di Kamojang, Jawa Barat. Mineral logam. Batu mulia atau mineral logam banyak ditemui pada daerah tumpukan lempeng seperti emas, perak, perunggu, nikel, aluminium, dan lainnya. Selain ada keuntungan, pasti ada kerugian yang ditimbulkan, kerusakan dan korban jiwa. Bencana letusan gunung berapi sangat berbahaya. Banyak nyawa bisa hilang akibat letusan gunung berapi. Selain itu, letusan gunung berapi juga mengakibatkan banyak kerusakan pada sarana dan prasarana publik, lahan pertanian, dan permukiman penduduk. Adanya